memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Hanya mau cari tahu nih sekarang. Kita langsung ke atas ya. Di sekitar sini pernah nggak sih lihat-lihat satwa gitu Pak, kayak semacam musang, ular atau mungkin apa bintang-bintang lain gitu loh? Di sana kalau nggak salah Mas. Di mana Pak? Tuh di situ di pohon itu tuh. Itu kenapa kok bisa dikatakan air kehidupan Pak, air ini? Jadi memang air ini jadi dibuatnya dari bersamaan dengan situsnya di atas gitu. Oh gitu. Jadi barangkali waktu dulu orang yang lagi ngerjakan di situs di sana ya barangkali minumnya di sini. Wih, airnya dingin dan rasanya seger banget kalau misalkan diminum. Nyampe ya ini juga Pak. Alhamdulillah, dahsyat ya Allah. Jangan exit. Sekitar 50 km sebelah barat daya kota Cianjur, dipercaya sudah ada sejak zaman Pleistosen 26 juta tahun lalu. Kini sudah menjadi daerah persawahan, perladangan, dan hutan tanaman industri. Ada satu hal yang sangat menarik namun belum banyak diketahui di kawasan Gunung Padang Cianjur, yaitu keberadaan situs megalitikum di atas bukit. Situs berbentuk punden berundak yang berada di atas ketinggian 885 meter di atas permukaan laut hingga kini masih misterius asal-usulnya. Namun oleh masyarakat Jawa Barat, situs megalit dipercaya sebagai peninggalan Prabu Siliwangi. Untuk mencapai lokasi Gunung Padang, saya sengaja memilih jalur cepat dengan menyusuri kawasan hutan di lereng pegunungan. Kawasan pegunungan yang dulunya merupakan kompleks Gunung Merapi purba, kini ditumbuhi berbagai jenis tanaman dan pepohonan hutan. Tanaman industri sendiri, pohon teh contohnya, dapat tumbuh subur di sini. Situs megalit Gunung Padang ini terletak di sekitar daerah perbukitan. Dan dahulu menurut cerita dari penduduk di sekitar sini, daerah ini merupakan daerah hutan belantara yang akhir-akhir ini hutannya sudah gundul karena banyak ditebang. Tapi masih banyak yang tersisa di sini. Tentunya satwa liarnya. Kita cari yuk di mana mereka hidup. Tanah yang subur di kawasan lereng Gunung Padang membuat rumputan di sini juga bisa tumbuh lebat meski pada musim kemarau sekalipun. Sehingga banyak warga memanfaatkan rumput di sini untuk pakan ternak mereka. Tak hanya tumbuhan atau vegetasi saja yang bisa hidup subur di sini. Satwa pun dapat hidup dengan berkembang biak tanpa adanya gangguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, lagi nyari itu rumput. Ya, Untuk apa sih, kambing? buat kambing. Oh, ada berapa kambingnya, Pak? Ya lumayan. Ini saya mau tanya, di sekitar sini pernah nggak sih lihat-lihat satwa gitu Pak, kayak semacam musang, ular atau mungkin apa bintang-bintang lain gitu loh? Di
sana kalau nggak salah mas. Di mana Pak? Tuh di situ di pohon itu tuh. Ada. Kalau nggak salah mana ular. Di mana sih Pak? Ini nih. Piton molurus kecil yang kami lihat di sela-sela ranting pohon menjadi Ini apa salah ya? satu buktinya. Wah bener Pak. Untung belum lari Pak. Aduh, beruntung banget nih ularnya nggak dibunuh atau nggak diganggu nih sama bapaknya nih. Cuma ditinggal gitu aja. Bersembunyi di sela-sela ranting pohon, ular piton molurus yang baru berumur beberapa bulan ini kemungkinan sedang berkamuflase untuk menghindar dari predator seperti burung elang. Ini dia Pak ularnya Pak. Iya. Emang kalau ketemu ular nggak pernah diganggu Pak? Biarin aja ya Pak ya. Dia hidup sendiri, kita sendiri Iya, kan ya. Kalau jangan masing-masing ganggu aja. lah. Masing-masing. Wah bagus juga nih pemirsa, Bapak ini ternyata ngelindungin ular dan dia nggak langsung bunuh ketika ketemu sama satwa yang satu ini nih. Ini namanya di sini ular apa Pak? Kalau nggak salah ini apa ular sanca kalau. Sanca ya Pak ya? Sama berarti ya di setiap daerah, khususnya di Indonesia, ular ini diberi nama ular sanca, nama lokalnya. Cuma nama latinnya sendiri Piton molurus. Oh kalau piton lurus. Piton molurus sanca bodo Pak. Sanca bodo. Kenapa disebut sanca bodo? Karena kalau lagi ganti kulit, ular ini matanya biru kayak gini nih. Jadi kayak bodoh gitu loh. Ini mau ganti kulit nih kayaknya. Nah ular ini sendiri pemirsa, kalau masih kecil kayak gini, dia nggak bahaya. Cuma kalau udah besar, apalagi kalau panjangnya udah mencapai keseluruhan maksimal sekitar 7 meteran, mungkin dia udah bahaya banget buat manusia karena bisa nelen orang. Pak ini saya balikin situ tapi nggak diganggu kan Pak ya? Oh iya, enggak. Oke. Pak, makasih ya Pak ya. Oh iya, iya. Saya mau jalan lagi ke sana Iya. Pak. Sukses Iya. Pak. Iya. Itu kenapa kok bisa dikatakan air kehidupan Pak air ini? Jadi memang air ini jadi dibuatnya dari bersamaan dengan situsnya di atas gitu. Wih, airnya dingin dan rasanya seger banget kalau misalkan diminum. Hampir tengah hari, akhirnya saya sampai juga di lokasi situs megalit Gunung Padang. Beberapa batu andesit berbentuk balok segi 5 menjadi penanda di depan pintu masuk menuju lokasi punden berundak di atas bukit. Sekarang Panji ada di situs megalit Gunung Padang, tepatnya di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Di sini merupakan batuan yang sejenis batu andesit, yaitu batu yang berbentuk balok pemirsa. Dan di atas sana ada banyak sekali batu. Namun batu-batu ini sendiri bukan berasal dari sini. Katanya sih batu-batu ini didatangkan dari tempat lain. Cuma sampai sekarang masih menjadi pertanyaan tentang batu-batu ini datang dari mana nih asalnya. Hanya mau cari tahu nih sekarang. Kita langsung ke atas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lagi ngapain deh? Enggak nih Pak, saya lagi lihat-lihat ini apa mata air ini ya. Oh ya, memang ini bukan disebutnya mata air ya, memang ini disebutnya air kahuripan gitu. Air Kahuripan. Kahirupan. Kahirupan. Ya, kahirupan atau kahuripan. Kahuripan itu Ya. dalam bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Oh, air kehidupan artinya ya? Ya, ya. Oh gitu, kenapa kok bisa dikatakan air kehidupan Pak air ini? Jadi memang air ini jadi dibuatnya dari bersamaan dengan situsnya di atas gitu. Oh gitu. Jadi barangkali waktu dulu orang yang lagi ngerjakan di situs di sana ya barangkali minumnya di sini tempat gitu. minumnya ya gitu. Oh, Ya, jadi ya. mata air ini sendiri dibuat ternyata bersamaan ya Pak ya, Ya. dengan dibuatnya Ya. situs Gunung Padang sendiri ya. Ya, ya, ya. Wah, ini mata air bersih kan Pak? Ya, ya. Boleh dong saya cobain Ya, gimana boleh, rasanya boleh, Pak? boleh. Ya. Tak jauh dari pintu masuk situs, terdapat sebuah sumber air abadi yang juga dimanfaatkan untuk kebutuhan warga di lereng Gunung Padang. Airnya jernih banget loh. Air di sini dipercaya memiliki kelebihan oleh warga. Bahkan,
air sumber abadi situs megalit bisa diminum langsung tanpa dimasak terlebih dahulu. Nah, untuk membuktikannya saya akan mencoba. Wih, airnya dingin dan rasanya seger banget kalau misalkan diminum. Untuk menuju ke puncak Bukit Padang, saya harus menaiki ratusan anak tangga yang juga terbuat dari balok-balok batu andesit. Balok batuan andesit ini sebenarnya bagian dari bangunan situs megalit. Lumayan terasa juga menaiki satu demi satu anak tangga berjumlah hampir 200-an ini. Namun keingintahuan saya akan keberadaan situs megalitikum Gunung Padang membuat semangat kembali datang mengalahkan rasa lelah dan capek setelah menempuh jalan pintas menembus hutan tadi. Ya, ini juga Pak. Dahsyat ya Allah. Begitu sampai di puncak Bukit Padang, mata saya langsung tertuju pada batuan andesit yang memenuhi hampir seluruh puncak. Ada yang berserakan dan ada juga bebatuan yang tampak tertata rapi, membentuk sebuah ruang kotak. Wah pemirsa, ini benar-benar luar biasa ya. Panji rasa ini suatu keajaiban pemirsa. Kalau memang benar-benar batu-batu ini berasal bukan dari wilayah ini, coba deh pikirin, zaman dulu apa ada jalan mobil masuk sini? Gak mungkin. Kalau misalkan digotong, berapa orang yang bisa gotong batu sebanyak ini bisa sampai ke gunung ini? Terus berapa lama pengerjaannya? Kalau misalkan ini Allah alam ya Bah ya, cara Ya. pembuatannya gimana ya? Ya, ini jadi disebutnya batu ini batu jadi sejenis simbol alat musik dulu. Oh bisa dibuat alat musik ya Bah? Ya, ya memang suaranya saya coba. Ini ada batu nih. Ya, ya. Yang ini. Wih. Ya. Batu-batu andesit yang menjadi bahan punden berundak di kawasan situs megalit Gunung Padang bukanlah bebatuan yang berasal dari kawasan ini, tapi sengaja didatangkan dari tempat lain. Keberadaan batu di puncak bukit ini juga menjadi tanda tanya besar. Selain dari mana asalnya, cara membawa batu ke atas bukit juga masih menjadi misteri. Dilihat dari posisi situs yang sangat strategis, di mana posisinya berada di atas puncak dengan dikelilingi lembah subur yang menjamin kemakmuran bagi masyarakatnya, bukan tidak mungkin situs ini telah direncanakan dengan sangat sempurna dan penuh perhitungan saat akan didirikan. Luas, Ternyata mantap. kalau kita berkunjung ke sini selain bisa menikmati situs-situs ataupun mempelajari tentang prakarya purbakala, kita juga bisa melihat indahnya suasana pegunungan ya, yang bisa kita lihat langsung dari atas puncak Gunung Padang ya Bah ya, Ya. Gunung Padang ini. Wah, bisa belajar sambil berwisata. Nah, itu tujuan petualangan. Di tengah-tengah lokasi situs, ada sebuah batu berbentuk balok memiliki panjang melebihi ukuran lainnya. Batu ini dipercaya sebagai alat tetawuhan saat ada upacara di tempat ini. Ya, ini jadi disebutnya batu ini batu jadi sejenis simbol alat musik dulu. Oh, bisa dibuat alat musik ya Bah? Ya, ya memang suaranya saya coba. Ini ada batu nih. Ya, ya. Yang ini. Wih. Ya. Ya, yang ngentrung itu jadi disebutnya batu andesit itu gitu. Nah pemirsa, sebagai bukti bahwa batu-batuan yang ada di sini adalah batu andesit atau batu yang memiliki unsur besi yang sangat tinggi. Kalau diketok nih, ini bunyi nih. Tuh. Dan zaman dulu batu ini dibuat sebagai alat musik. Musik kayak gini kayaknya ya. Bah, makasih banyak ya Bah ya. Ya, sama-sama. Aja mau langsung turun, Iya, langsung lanjutin petualangannya. Puas melihat langsung peninggalan purbakala yang belum banyak diketahui orang, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju lembah di bawah sana. Kabarnya hutan di kawasan lembah menjadi rumah beragam jenis satwa liar. Kawasan lembah yang menjadi penampung atau tadah air hujan
sudah dapat dipastikan kondisinya lebih lembab dibandingkan tempat lainnya. Kondisi seperti itu sangat disukai oleh reptil untuk berkembang biak. King Cobra menjadi salah satu penghuni hutan di kawasan lembah yang sangat mudah ditemui. Karena populasi King Cobra di sini masih cukup banyak. Lokasi lembah yang jauh dari pemukiman dan sangat jarang didatangi manusia membuat semua satwa termasuk King Cobra bisa berkembang biak dengan baik. Gerakannya kesit. King Cobra dewasa berukuran tubuh sedang berada beberapa meter di depan saya. Tampak sangat waspada. Tatapan matanya lekat mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Predator yang satu ini sepertinya sedang mengincar atau mengawasi sesuatu. Ini ular King Cobra cuma belum besar ya, masih kecil. Panjangnya aja baru 2 meteran. Justru yang bahaya itu King Cobra yang masih kecil kayak gini. Kalau yang udah besar, dia gerakannya lebih lambat. Tapi kalau yang masih kecil kayak gini, lebih cepat banget. Tuh lihat.